sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jabul, mahasiswa UT jurusan Agrobinis Pertanian. Jadi sore hari ini saya berada di depan rumahnya Bapak Cuncun. Beliau sebagai narasumber kami untuk mengisi kegiatan kami hari ini. Kita akan meninjau ke tempat yang akan kita tuju, yaitu di gudang pabrik. Untuk saat ini kita akan menuju ke sana, ke pabrik, dan kita akan berbincang langsung dengan narasumbernya Bapak Cuncun. Mari kita bergerak ke gudangnya Bapak Cuncun, gudang penggilingan padi. Berada di gudangnya Bapak Cuncun dan sudah bersama narasumber Bapak Cuncun. Baiklah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Bapak Cuncun terkait usaha gudang penggilingan padi. Baik Bapak Cuncun, pertanyaan pertama, jelaskan sejarah usaha ini. Kalau sejarah usaha ini ya, mulai dari nol itu, kemarin itu kan saya udah dari berapa tahun ini, ada 5 tahun lah. Jadi kami itu cari-cari modal gitu kan, kita minta modal dari bos, gimana caranya. Nah itu mulai saya berdiri itu. Oke, jadi usaha ini dari nol ya Pak Cuncun ya. Oke. Jadi pertanyaan yang kedua Pak, ini bagaimana usaha ini beroperasi saat ini? Oh, kalau masalah operasi ya gudang ini terus masih operasi. Cuman kan kalau sekarang ini kan musim Klik ya. peceklik, jadi ya kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang enggak, termasuk kita masuk barangnya gimana gitu. Oke. Jadi saat ini musimnya peceklik, jadi penggilingan padi tidak bisa aktif beroperasi setiap hari. Ya. Baik, terima kasih. Dan pertanyaan ketiga, apa target dari pasar utama dari produk Anda, Pak? Kalau targetnya sih saya ya gimana ya, kalau saya masih bergantung sama bos. Nah target kedepannya ini saya kira-kira bisa langsung ke pusatnya langsung gitu, ke Bulog apa kemana gitu kan, kita cari lowongan yang lebih mantap lah gitu. Jadi kalau untuk target pasar utamanya ini penggilingan padi, dan rencananya Bapak Cuncun dia akan langsung ke ininya langsung, ke ownernya langsung, Ya. jadi tidak melalui tangan kedua, biar harga pun bisa stabil. Benar. Oke, baik. Pertanyaan yang keempat, bagaimana Anda mengukur keberhasilan usaha? Kalau mengukur keberhasilan kita, kalau di sini ya untuk mengukur keberhasilan itu nggak bisa. Masalahnya kan kalau di sini itu kalau mengukur keberhasilan itu gimana ya? Soalnya setahun sekali. Tergantung dari apa itu jenis padinya kan. Kalau padinya bagus ya mungkin bisa kita target untung. Kalau padinya ya kurang bagus ya kadang-kadang kurang Hasil dari targetnya itu kurang menghasilkan. Ya, jadi intinya usaha ini kadang tidak selalu untung ya, kadang kita mengalami juga yang namanya kerugian. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya, apa tantangan utama yang Anda hadapi, Pak? Tantangannya Kalau ya, Pak? tantangannya ini banyak sih ya. Yang jelas di sini tuh kalau tantangan itu termasuk saingan lah ya. Nah, kita sekarang ini bersaing sama dengan dari luar, pembeli luar ini masuk ke sini itu dengan harga tinggi. Sedangkan di sini kami tuh bergantung sama bos. Kalau bos harga sekian ya kami nggak bisa ngunggulin dari bakul-bakul dari luar gitu. Jadi intinya persaingan ini banyak pembeli atau tengkulak dari luar yang masuk ke sini, sehingga dia bisa membeli dengan harga tinggi ya Pak ya. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana Anda mengelola aspek keuangan? Kalau aspek keuangan itu, kalau saya sih kalau masalah keuangan nggak tahu menau ya. Adanya itu di belakang, di orang rumah kan, di istri lah. Kita cuman mengelola barang-barangnya aja. Kalau masalah uang itu ada di istri. Oke, jadi untuk keuangan ini sepenuhnya di tangan istri. Jadi Pak Cuncun cuman
sebagai pengoperasi Ya. untuk menjalankan usahanya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, apakah Anda memiliki rencana pengembangan, Kalau penambahan masalah- gudang atau pengembangan usaha lain? Ya kalau pengembangannya itu kayak kalau ini enggak ya. Paling pengembangannya bukan pengembangan, ini mau pindah aja. Pindah. Ini kan tengok gudang-gudangnya kan udah pada rusak gitu kan. Pada rusak. Nah, rencana saya mau pindah ke gudang sebelah itu. Langsung, ayo. Oke, nanti kita lihat gudangnya yang baru. Jadi untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana usaha ini berkontribusi pada konsumen setempat? Nah ini kalau masalah konsumen setempat ini, saya terus terang ya, kalau untuk konsumen di sini, kalau untuk pembeli beras-beras di sini gitu kan, untuk yang butuh-butuh beras itu, paling saya itu kalau saya beli misalnya sekarang ini 11.000, saya jual lagi 11.000 itu. Berarti nggak ada Ya, untungnya tuh, Pak? nggak ada itu Pak, benar-benar nggak ada itu. Jadi saya masih sama tetangga lah gitu kan. Nah, ya kita ngambil bawonnya aja lah gitu kan. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda ada upaya dalam menjaga kebutuhan lingkungan? Ya kalau kebutuhan lingkungan gimana ya, kalau kebutuhan lingkungan itu ya termasuk obat-obatan ya kami nyediakan gitu. Untuk obat-obatan, pupuk, bibit gitu kan. Kalau sekarang ini ya biasalah kalau tiap tahun itu kalau masalah untuk permodalan itu. Ya. Jadi untuk usaha pertanian ini modalnya di pupuk dan racun Ya dan benar, lain-lain benar. sebagainya. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya yang terakhir, Pak Juncun, ini bagaimana usaha ini merespon perubahan dan dalam industri ataupun pasar. Usaha Bapak ini di bidang industri dan pasar ini sangat menguntungkan atau seperti biasa-biasa saja? Ya kalau masalah menguntungkan ya tadi itu kadang-kadang untung kadang-kadang rugi. Ya. Jadi ya mungkin untuk kedepannya kita ya berbenah diri lah gimana caranya untuk mengelola lagi yang lebih baik. Oke, mungkin itu tadi Pak. Pak Johnson, terima kasih atas waktunya. Ini sudah saya ajukan 10 pertanyaan, dijawab dengan baik, dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Johnson atas waktu yang diberikannya. Ya, saya juga mohon maaf kalau masih dalam saya kunjungan ke sini ada kesalahan dan tutur kata saya tidak berkenan di hati Bapak Johnson. Oke, terima kasih Pak Johnson. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, cukup sekian tadi wawancara bersama Bapak Cuncun yang punya gudang penggilingan atau padi di Primer 4 RT 9 Dusun 3 Dusun 4, maaf. Jadi demikianlah tadi yang disampaikan, sudah panjang lebar. Jadi itulah kesimpulan dari hasil kami wawancara pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya Hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat sore.